Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Sejumlah pasangan calon Bupati Aceh Tengah mengikuti deklarasi kampanye Pilkada Damai untuk kesejukan dan kedamaian bersama. Penyelundupan jutaan batang rokok ilegal digagalkan petugas Bea dan Cukai Langsa dengan menangkap 2 pelaku. Ratusan petani milenial dari berbagai daerah berkumpul di Aceh Besar untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di dunia pertanian. Penyelundupan jutaan batang rokok ilegal berbagai merek digagalkan petugas Bea dan Cukai Langsa pada Selasa malam. Petugas menangkap 1 mobil penyelundupan di Jalan Lintas Medan, Banda Aceh, kawasan Gampung Senebok Dalam, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur. Penangkapan berawal dari penggerebekan mobil pick-up yang mengangkut rokok ilegal. Petugas kemudian mengembangkan hasil tersebut dan berhasil menemukan sebuah gudang penyimpanan rokok ilegal di daerah Blangbayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara. Petugas menyita 100 kotak rokok ilegal atau setara 1 juta batang rokok di Aceh Timur dalam 166 koli. Selain rokok, 1 mobil pickup bernomor polisi luar Aceh juga disita. Saat itu kami mengamankan 1 truk yang berisi 1 juta batang rokok ilegal atau 100 box yang kita tangkap di wilayah desa atau Masjid Senebok di Aceh Timur. Kita mengamankan 2 TSK yang saat ini sudah kita berikan di lapas 2 Bilangsa. Kami pun tidak berhenti sampai di situ, melakukan pengembangan proses penyelidikan dan kita melakukan penggerbekan terhadap 2 gudang yang ada di Desa Blangbayu, Kecamatan Syamtalira Bayu di Aceh Utara. Petugas Bea dan Cukai Langsa menyita rokok tanpa pita cukai di wilayah Aceh Timur dan Aceh Utara. 2 kurir berinisial M 29 tahun dan RM 24 tahun merupakan warga Aceh Utara. Keduanya saat ini mendekam di ruang tahanan lapas kelas 2B Langsa. Penyelundupan rokok ilegal senilai lebih dari 3 miliar rupiah. Sementara kerugian negara dari nilai cukai mencapai 3,53 miliar rupiah. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Sejumlah petani muda atau milenial bertukar pengalaman tentang pertanian modern. Sedikitnya 500 petani milenial dari berbagai daerah terlibat pada Jambore Makmur yang berlangsung di lapangan Rindam Iskandar Muda, Matai, Aceh Besar. Pertemuan para petani muda dikemas dalam bentuk jambore ini sebagai upaya untuk memajukan sektor pertanian. Mereka berbagi pengalaman diantaranya penggunaan lahan, kualitas tanah, hingga penggunaan pupuk pertanian. Kolaborasi ini diharapkan bisa menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Jambore yang berlangsung selama 2 hari akan menjadi wadah bagi petani milenial menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Regenerasi petani menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian di tanah air. Oleh Kementerian BUMN, Pak Menteri waktu itu secara pribadi meluncurkan program ini. Makmur singkatannya adalah Mari Kita Majukan Usaha Rakyat. Ini adalah kolaborasi dari seluruh BUMN dari sektor pangan. Tujuannya apa sih kita mengadakan Jambore ini? Jambore ini adalah wadah untuk para petani milenial bisa berkolaborasi, bisa berinteraksi, bisa bersilaturahmi. Karena ini kita hadirkan petani dari banyak tempat di Indonesia, mereka berkumpul di Jambore ini untuk saling belajar.
Sejak diluncurkan pada tahun 2021, Jambore Makmur telah memberdayakan 130.000 lebih petani dengan luas lahan mencapai 328.000 lebih hektar. Jambore Makmur ini diharapkan bisa melahirkan para petani muda yang mampu menghadapi tantangan kedaulatan pangan di tahun 2045. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Pemandian Lok Buluh di Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara kini menjadi tempat wisata baru bagi warga. Pengunjung menghabiskan waktu libur akhir pekan di sungai tanpa harus mengeluarkan biaya. Pemandian Lok Buluh aman bagi anak-anak. Selain airnya tidak dalam, mereka bisa berlama-lama dalam air tanpa harus khawatir terhadap keselamatan. Wisata alam merupakan lokasi favorit warga berlibur bersama keluarga. Objek wisata yang terletak di Desa Cotbedak kerap diserbu warga saat liburan dan akhir pekan. Udara yang sejuk dan pemandangan alam yang asri menarik minat pengunjung terus berada di dalam air. Warga juga bisa membawa makanan dari rumah untuk menyantap bersama keluarga sambil menikmati alam yang masih asri. Sejauh ini bagus ya, baru ini kali ini perginya. Bagus. Gimana sensasinya di sini? Asik. Kita bisa berwisata sambil menikmati alam. Iya, menikmati alam, bagus juga, baru lihat juga kan, makanya bagus. Untuk berlibur lebih lengkap, pengunjung menyewa ban seharga Rp10.000 hingga Rp25.000 tergantung ukuran ban dan bisa dipakai sepuasnya. Bagi yang tidak membawa makanan dari rumah, di lokasi tersedia jajanan ringan yang bisa dinikmati di pondok yang disediakan pengelola. Sangat mendorong lah untuk kita yang haus akan wisata lah, bisa ke sini. Sejuk, tentram, damai, bisa lah membawa keluarga dan saudara-saudara. Untuk pemandian sungai gimana ini Kak? Ramah nggak untuk anak? Oh bagus lah, bisa. Karena airnya tidak terlalu dalam ya. Bisa untuk pemandian anak yang dewasa bisa di sana, udah bisa lah. Untuk masuk ke lokasi wisata, pengunjung hanya membayar parkir sebesar Rp5.000 dan mobil sebesar Rp10.000 per kendaraan. Lokasi wisata berjarak sekitar 25 km dari kota Lok Sumawe dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Nah, bagi Anda pecinta keindahan alam dan pemandian sungai yang jernih, objek wisata Lok Buluh layak dikunjungi bersama keluarga dan kerabat karena airnya jernih serta pemandangan alam yang asri. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.